video kali ini akan membahas 3 pengujian substantif dalam audit. Yang pertama yaitu vouching, yang kedua konfirmasi piutang, yang ketiga perbedaan biaya pemeliharaan dan kapitalisasi aset. Yuk kita tonton! Permisi Bu, saya ingin melaporkan terkait pembelian mesin yang dilakukan perusahaan senilai 100 juta Ibu. Oke, silakan Bu. Thank you. Ini adalah jurnal pembelian yang sudah diselat oleh perusahaan. Oke, untuk membuktikan transaksi ini saya perlu dokumen-dokumen pendukungnya. Apakah ada invoice pembeliannya? Ada Ibu. Berikut informasi. Lalu apakah ada bukti pembayarannya? Ini untuk bukti pembayarannya. Selanjutnya, apakah ada bukti penerimaan mesin tersebut? Untuk bukti penerimaan mesinnya, perusahaan telah membuat berita acara penerimaan mesin. Oke, setelah saya cek semuanya, transaksi ini sudah mencatat dengan baik dan benar. Selanjutnya, kamu bisa menyiapkan tahapan audit selanjutnya. Terima kasih Bu. Iya. Dari simulasi tadi merupakan contoh prosedur vouching. Lalu apa sih vouching tersebut? Vouching adalah menelusuri bukti transaksi akuntansi ke dokumen-dokumen pendukungnya untuk membuktikan transaksi tersebut benar-benar terjadi dan dapat didukung oleh data yang valid. Dalam mengaudit, auditor tidak cukup hanya percaya kepada data yang diberikan oleh perusahaan. Auditor juga perlu memastikan langsung kepada pihak yang berhutang apakah saldo perusahaan itu emang benar-benar terjadi. Nah, proses inilah yang dinamakan dengan konfirmasi piutang. Konfirmasi piutang terdapat dua, yaitu konfirmasi positif dan juga konfirmasi negatif. Di mana konfirmasi positif itu pihak ketiga harus membalas pesan tersebut dengan mengatakan saldo tersebut sesuai ataupun tidak. Dan untuk konfirmasi negatif, pihak ketiga wajib memberikan balasan ketika saldo yang terkait itu tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Auditor sudah memilih sampel piutang atas nama PT Sinarjaya sebesar 50 juta. Auditor kemudian mengirim surat konfirmasi positif. Artinya, PT Sinarjaya wajib memberikan balasan, baik setuju maupun tidak setuju dengan saldo tersebut. Nah, dari sini ada dua kemungkinan jalan cerita. PT Sinarjaya memberikan balasan konfirmasi yang menyatakan bahwa mereka mengakui masih memiliki utang kepada PT klien sebesar 50 juta. Artinya, saldo piutang yang dicatat oleh PT klien sesuai dengan catatan pelanggan. Kalau ini yang terjadi, selesai. Piutang terkonfirmasi valid. Auditor bisa lanjut ke akun lain. PT Sinarjaya memberikan balasan konfirmasi yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan saldo. Menurut catatan mereka, saldo piutang yang masih terutang hanya 30 juta, sedangkan PT klien mencatat sebesar 50 juta. Kalau ada selisih, auditor akan melakukan proses alternatif, misalnya memeriksa bukti penerimaan kas setelah tanggal neraca. Dari situ, auditor dapat mengetahui apakah selisih tersebut memang wajar atau menunjukkan adanya kesalahan pencatatan. Jadi intinya, konfirmasi piutang itu tidak hanya formalitas untuk mengirim surat saja, tetapi ini adalah cara auditor untuk memastikan bahwa angka piutang pada laporan keuangan itu benar-benar dapat dipercaya melalui sumbernya yang paling netral, yaitu pelanggan itu sendiri.
Kalau sebuah gedung dicat ulang itu termasuk beban biasa, tapi kalau gedung direnovasi sampai nambah ruangan, itu beban juga nggak ya? Nah, pertanyaan seperti tadi sangat penting dipahami dalam audit. Kenapa? Karena auditor perlu memahami apakah pengeluaran tersebut termasuk pemeliharaan aset atau kapitalisasi aset. Nah, apa sih perbedaan dari keduanya? Pemeliharaan aset adalah biaya yang dikeluarkan agar aset tetap bisa berfungsi seperti normal seperti biasanya. Jadi, sifatnya adalah untuk merawat aset. Sedangkan kapitalisasi aset adalah pengeluaran yang memberi manfaat ekonomi di masa depan, seperti menambah kapasitas atau memperpanjang umur manfaat aset. Contohnya begini, misalnya gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam melakukan renovasi dan penambahan ruang dengan nilai 100 juta atau mengeluarkan 10 juta untuk mengecat gedung. Kira-kira mana sih yang termasuk kapitalisasi aset dan mana yang termasuk pemeliharaan aset? Renovasi dan penambahan ruang itu termasuk kapitalisasi aset karena pengeluaran tersebut bertujuan untuk menambah manfaat gedung. Ruang kelas yang bertambah itu menambah nilai guna gedung di periode berikutnya. Sedangkan mengecat gedung adalah pemeliharaan karena tujuannya hanya untuk menjaga agar gedung tetap dalam kondisi baik dan tidak untuk menambah fungsi baru. Jadi gini, apabila pengeluaran itu hanya untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap baik, itu adalah pemeliharaan. Sedangkan apabila pengeluaran itu menambah nilai guna aset atau manfaat aset ke depannya, itu termasuk kapitalisasi. Nah, tugas auditor adalah untuk memastikan pengelompokannya tepat sehingga laporan keuangannya sesuai dengan kondisi sebenarnya.